Karena memang ini ada cara didik yang salah gitu. Kita seperti kalau kita sudah dicap sebagai orang tua, kayaknya tidak mungkin kita melakukan kesalahan sama sekali gitu. Kita selalu yang paling benar gitu, apalagi di depan anak-anak kita. Padahal kita tidak sadar kita ini masih manusia biasa yang banyak kesalahan. Kita kan masih hidup di dunia gitu. Ya otomatis kita akan menghadapi segala ujian-ujian kehidupan. Jadi kalau kita salah dalam mengisi soal ujian kehidupan, ya wajar. Yang penting kita mau cepat memperbaiki diri. Bedanya itu ya. Bedanya itu. Ada yang salah tapi mengabaikan, ya, atau salah memperbaiki. Iya, benar. Nah ini kan yang jangan sampai terjadi pada diri kita gitu. Kita menjadi orang yang abai. Nah di sini sebagai orang tua, ketika kita tahu nih kita memiliki kesalahan, terus kita mengakui kesalahan kita di depan anak, anak juga akan menyadari gitu bahwa orang tua saya ini bukan orang tua yang sempurna. Orang tua saya ini hanya manusia biasa yang sering bikin kesalahan. Anak itu nggak membutuhkan kok orang tua yang sempurna. Tetapi anak itu membutuhkan orang tua yang dapat mengakui kesalahannya ketika mereka melakukan kesalahan. Yang mau berkomunikasi. Iya. Anak akan bangga kok bertemu dengan orang tua yang seperti itu. Bukan menjelekan. Iya. Gak mungkin gitu kalau kita mau mengakui kesalahan kita di depan anak, terus anak langsung malah bangga gitu. Oh, memang kamu ini nih yang selama ini bikin rusak kehidupan saya gitu kan. Mereka nggak akan seperti itu karena mereka tahu bahwa orang tuanya ini hanya manusia biasa, tempatnya kesalahan. Tetapi kalau kita cuek, kita merasa yang paling benar, udah jelas-jelas nih anak kita melakukan perlawanan gitu kan dengan cara-cara kita mendidik anak-anak kita, tetapi kita tetap kayak tambeng. Kita merasa yang paling benar. Akhirnya ya misalnya anak tiba-tiba melakukan hal yang lebih dramatis yang kita tidak sangka-sangka, ya jangan salahin anak, karena kita yang menabur benihnya. Kan nggak mungkin gitu anak tiba-tiba bandel, tiba-tiba nakal karena tidak ada angin maupun hujan gitu. Apalagi nakalnya ke orang tua. Iya, apalagi nakalnya ke orang tua gitu. Di sini kan kita harus sadar gitu sebagai orang tua, pasti ada yang salah nih dalam cara kita mendidik anak-anak kita. Kita harus mau mengevaluasi gitu. Kalau kita diam saja, kita hanya sekedar minta maaf terus sudah gitu kan, kita anggap masalah selesai. Biasanya cuma hari itu aja biasanya. Iya, nah itu yang saya takutnya gitu. Nanti anak kita melihat orang tuanya nggak serius gitu. Karena orang tua saya nggak serius nih, cuman di mulut doang minta maaf, tetapi setelahnya saya diabaikan juga. Karena yang namanya anak ya, meskipun mereka sudah dewasa, itu tidak kita sebut mantan anak loh. Tetap itu anak-anak kita yang perlu kita berikan kasih sayang, harus kita berikan perhatian, harus kita lindungi. Tapi bukan berlebihan ya. Kita lihat juga umur mereka gitu, usia mereka. Karena kan kita tidak bisa gitu, anak kita sudah dewasa, udah punya misalnya anak istri, terus masih kita suapin kan nggak mungkin gitu kan. Nah kita harus tahu gitu cara memperlakukan anak-anak kita dengan usianya, dengan umurnya pada saat itu, agar anak-anak kita juga merasa nyaman gitu dengan orang tuanya. Tetapi kalau
kita sebagai orang tua sudah tahu nih kita melakukan kesalahan yang fatal misalnya. Terus kita tidak mau berusaha berikhtiar gitu dengan sungguh-sungguh agar hubungan yang tadinya retak ini gitu kan dapat kembali menyatu lagi gitu dengan baik. Kalau kita tidak melakukan semua itu ya sulit gitu. Anak kita akan kembali lagi gitu ke dalam pelukan kita. Iya. Tapi kan berpikirnya seperti ini Pak, orang tua kan anak ini saya sekolahkan di sekolahnya belajar tentang akhlak, gitu kan. Belajarnya ya sekolah yang menginap ya, belajar tentang akhlak, belajar tentang mandiri, sayang sama orang tua, diajarin kan pasti berpikirnya seperti itu. Iya. Ya harusnya dia ketika belajar di boarding school di pesantren seperti itu harusnya ketika pulang selesai dong dia menjadi orang yang baik. Nah, gitu. Ya, tapi pertanyaannya, apakah orang tua bisa memastikan hal itu terjadi selama 24 jam? Iya, belajar paling berapa jam doang? Iya. Karena kan yang tadi saya bilang, pengajar-pengajar di boarding school itu maupun di pesantren itu, mereka kan tidak hanya mengurusi anak-anak kita saja. Mereka memiliki juga tanggung jawab yang lain gitu. Dan akhirnya ketika anak kita ini tidak mendapatkan perhatian yang full 100% dari para pengajarnya, ya jangan disalahkan juga pengajarnya. Karena mereka juga memiliki keterbatasan gitu. Paling enak ya orang tua tuh ngajarinnya. Iya. Maksudnya kenapa anak saya jadi kayak gini nih? Iya. Iya benar. Untung pengajarnya juga nggak berbalik kata gitu kan dengan si orang tuanya. Emang ibu pikir saya ini robot apa? Bisa segalanya gitu. Saya juga memiliki keterbatasan tuh. Saya kan juga harus ngurus yang lain. Ya mungkin mereka nggak akan berani ngomong kayak gitu. Kalau nggak dikemplang yang ada gitu. Nah di sini kan kita harus menyadari gitu bahwa tanggung jawab mendidik anak itu pastinya itu tanggung jawab orang tua. Karena di agama saya sudah ditekankan. Jadi kalau di agama saya sudah ditekankan seperti itu, jangan kita lawan. Pasti akan berbalik kepada diri kita sebagai orang tua gitu. Kan di dalam agama saya sudah disebutkan ya bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Berarti kan ayat itu fokus terhadap kita sebagai orang tua, karena orang tua lah yang memiliki keluarga gitu. Tetapi kalau kita tidak mengindahkan gitu ayat ini, udah jelas-jelas di agama saya sudah ditekankan dan Allah juga akan menagih amanah yang diberikan, apakah kita dapat dipercaya gitu, akan ada konsekuensinya. Nah di sini kan seharusnya kita sadar, oh ini tanggung jawab saya nih sebagai orang tua. Saya nggak ditanya nih oleh Tuhan gitu, mengenai amanah yang sudah diberikan kepada saya. Kalau saya tidak dapat benar-benar menjaganya dengan baik, bagaimana nanti nasib saya gitu? Kan seharusnya itu yang kita pikirkan. Beratkan di situ. Jangan kita bikin ayat-ayat lain gitu. Kan saya sebagai orang tua memiliki banyak kekurangan. Saya nggak pintar agama. Saya ini bukan lulusan pesantren. Saya tidak memiliki keilmuan. Gimana mau ngajarin anak? Ya? Jadi saya butuh bantuan. Tapi saking kita buat dramatisirnya, kita serahkan semuanya gitu. Dia kecil. Iya. Dan akhirnya kita tidak memiliki peran sama sekali. Apalagi kalau begini Pak ya, kalau misalnya dia lulus SMA tuh kan, dia kan ibunya bercerita bahwa anaknya mau lulus SMA. Setelah lulus SMA, anaknya langsung kuliah yang jauh. Iya. Nah, kan ada itu tuh kuliah yang bagus ini di luar kota gitu kan. Udah mendingan kamu kuliah di sana aja. Enak banget jadi orang tua ya. Pokoknya masalah biaya kamu nggak usah khawatir. Ibu sama bapak yang akan menyediakan biayanya untuk kamu.
Terus misal udah selesai nih S1-nya, nah tuh ada tuh di daerah lain juga S2-nya tuh bagus tuh. Terus kapan tuh anak pulang gitu kan? Nah akhirnya ketika anak merasa asing gitu dengan orang tuanya, ya nggak pernah ketemu. Terus pas orang tuanya udah tua, masih asing juga dia. Benar. Terus kita berharap gitu, ketika kita tua nanti anak kita akan mengurus kita gitu. Ya bagaimana mereka punya niat mau mengurus kita aja nggak mau mengurus mereka. Ya nggak? Kan kita kadang lucu gitu, kita berharap apa, tapi apa yang kita lakukan berbeda gitu. Nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadinya kalau nggak sesuai dengan yang kita harapkan, ya jangan kita salahkan anak-anak kita. Kan nggak fair dong buat mereka. Kamu nih udah ibu sama bapak biayain sampai ibu dan bapak nih keringat darah gitu, cari uang mati-matian buat kamu begini memperlakukan ibu dan bapak. Terus anaknya, emang gue yang pengen. iya. Nah itu kan kasihan gitu. Di sini makanya kita harus sebagai orang tua belajar menjadi orang tua. Jangan kita pas punya anak yang kita suruh belajar, malahan anak kita aja, kan kasihan gitu. Kita sebagai orang tua nggak mau belajar, tapi kita suruh belajar, kita paksa, malah anak-anak kita saja. Kita hanya fokus terhadap pendidikan anak-anak kita saja. Kita nggak fokus terhadap pendidikan kita sebagai orang tua. Padahal ilmu menjadi orang tua itu patut kita kuasai gitu. Kalau kita memang ingin menjadi orang tua yang baik. Tetapi kalau kita merasa ngapain gue belajar ilmu parenting, kan gue udah dididik sama orang tua gue dari kecil sampai segede gini, gue udah sukses. Ngapain gue harus belajar sama orang lain? Nah inilah contoh orang yang sotoy gitu, yang merasa tahu segalanya, padahal dirinya ini kosong gitu. Dan akhirnya ketika kita salah mengambil sebuah keputusan kepada anak-anak kita, ya wajar kita nggak memiliki ilmunya. Nah di sini makanya pentingnya kita sebagai orang tua harus mau belajar, karena ilmu menjadi orang tua itu mudah kok didapatkan. Apalagi di agama saja sudah dijelaskan itu begitu detail bagaimana sih menjadi orang tua yang baik, benar dan bagus ini gitu. Nah tinggal kita sebagai orang tua mau belajar. Dan ketika kita belajar, ya insya Allah hubungan kita dengan anak-anak kita akan semakin lebih baik lagi dari hari ke hari. Semoga hari-hari ibu bermakna. Setelah sekian lama gitu kan, tidak mungkin sadar ya ibu itu juga bahwa kekhawatirannya adalah ketika anaknya tidak dekat, dan itu mungkin sadar juga ya ibu juga ya. Nah, semoga itu semuanya menjadi pembelajaran yang berharga banget buat ibu ya, dengan mendengarkan jawaban dari podcast Speed Education. Mudah-mudahan bisa membantu ibu, dan jangan lupa konsistensi dan istiqomah ke depannya terus untuk tetap menjaga amanah yang seharusnya ibu dapatkan. Dan seharusnya ibu itu yang menjaga amanah itu, tapi bukan dititipkan lagi. Kali aja ibu nanti punya anak lagi, jangan dititipin lagi ya bu ya. Oke, terima kasih Pak Dani. Semoga bermanfaat. Silakan jika ada yang ditanyakan langsung saja dikirimkan pertanyaannya ke link di deskripsi, boleh berupa komen, boleh ke email, kebanyakan sih lewat email. Ada yang kalau lewat WA belum ada, lewat Telegram belum ada. Dan jangan lupa nanti sertakan nama dan pertanyaan yang jelas. Kita akan bahas dan kita akan balas. Terima kasih, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa.